Nah, yang berikutnya kita akan membahas pelajaran IPA. Nah, materi pelajaran IPA kita hari ini adalah gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan manusia. Nah, materi pelajaran IPA kita hari ini dari tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 5. Nah, kita bahas dulu pembelajaran 1 ya. Nah, mari amati gambar di bawah ini. Ya, lihat anak-anak yang bertiga ini sedang apa? Mereka ngapain ya? Coba diperhatikan. Nah, mereka ini sedang menutup hidungnya dengan sapu tangan. Karena apa? Karena banyak polusi udara yang terjadi akibat asap kendaraan bermotor, asap mobil, asap sepeda motor ya. Karena mereka sedang melintas di jalan raya. Oleh sebab itu, mereka menutup hidungnya karena apa? Karena udaranya sudah tercemar. Nah, sekarang coba bandingkan dengan gambar yang berikut ini. Nah, gambar ini, anak ini sedang menghirup udara, di sekitarnya banyak pohon-pohonan. Ya, udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernafasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit. Nah, sekarang coba perhatikan anak yang memakai masker ini. Nah, jika udara yang kita hirup itu kotor, maka pernafasan kita juga akan terganggu. Maka lihat anak ini memakai masker ya. Ya, sekarang ada 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik, yang kedua, faktor penyakit, dan yang ketiga itu faktor lingkungan. Nah, apa-apa saja itu faktor penyakit, faktor fisik, dan faktor lingkungan? Mari kita bahas bersama-sama yuk. Nah, sekarang mari kita bahas dari yang pertama dulu. Nah, yang pertama adalah faktor fisik. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah anak yang sedang dibantu dengan alat bantu pernafasan. Nah, faktor fisik merupakan faktor kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga menyebabkan gangguan pernafasan. Mungkin sejak lahir dia mungkin lahirnya prematur sehingga organ pernafasannya belum lengkap sehingga harus dibantu dengan alat bantu pernafasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, penyakit apa saja yang menyebabkan gangguan pernafasan? Di sini ada Miss jelaskan. Yang pertama ada influenza. Influenza itu disebabkan oleh virus. Yang kedua ada tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC yang sering kita dengar itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada flu burung. Flu burung itu disebabkan oleh virus H5N1. Yang keempat ada bronkitis. Bronkitis ini apa? Bronkitis ini adalah peradangan pada bronkus karena virus. Yang kelima ada penyakit pneumonia. Nah, pneumonia ini adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumoniae. Ya, coba kamu lihat. Nah, yang keenam ada COVID-19 atau yang sering kita dengar dengan corona sekarang ini ya. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Yang ketujuh ada asma. Asma ini disebabkan oleh apa? Asma ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Yang kedelapan ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah pertumbuhan sel tak terkendali dalam paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini salah satunya dipicu oleh kebiasaan merokok. Nah, sekarang mari kita bahas yang ketiga. Yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini ada asap pabrik, ada juga asap kendaraan bermotor ya, yang menyebabkan polusi udara. Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan asap rokok juga dapat mempengaruhi atau mencemari udara. Nah, udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, kalau oksigennya sudah dicemari dengan asap-asap pabrik, asap-asap rokok, sehingga oksigen yang kita hirup itu tidak menjadi udara yang sehat lagi karena sudah bercampur dengan asap pabrik tadi ya, sehingga kita merasa sesak karena sudah bercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, sehingga kita tidak bebas untuk bernafas. Ya, sekarang mari kita bahas pembelajaran 2. Ya, buka bukunya pembelajaran 2, kita akan bahas pembelajaran 2 ya. Nah, mari lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar kakek Husin. Kakek Husin adalah salah satu pengidap asma. Jika udara sedang dingin, maka beliau akan kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat atau seperti yang pada gambar yang kamu lihat ini ke dalam tenggorokannya agar dapat kembali bernafas dengan baik. Nah, organ pernapasan manusia dapat
terserang penyakit. Seperti kita sudah bahas tadi, faktor-faktor yang menyebabkan pernafasan manusia itu terganggu. Nah, terdapat beberapa penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh manusia. Nah, perhatikan beberapa penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama ada asma, flu, bronkitis, dan tonsilitis, dan berikutnya adalah pneumonia. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas asma. Apa itu asma? Nah, asma itu adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, udara dingin, rambut, bulu, atau kelelahan. Nah, gejala asma itu adalah dadanya terasa sesak, batuk, nafasnya terasa berat, dan nafasnya berbunyi. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Inhaler ini adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Nah, perhatikan alat pernafasan atau organ pernafasan berikut ini. Ini adalah saluran pernafasan yang normal. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah saluran pernafasan yang penderita asma. Di sini terjadi penyumbatan. Lihat, sehingga nafasnya akan terasa sesak. Nah, inhaler itu seperti apa? Nah, inhaler itu seperti ini, lihat pada gambar. Nah, inhaler itu seperti yang dipakai kakek Husin tadi pada gambar sebelumnya. Nah, dia menyemprotkannya ke dalam mulut sehingga pernapasannya kembali mulai lega dan secara normal balik lagi. Nah, coba yang kedua kita akan bahas flu. Nah, flu ini adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus. Virus apa? Virus influenza. Nah, gejalanya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir atau biasanya itu pilek, badan terasa letih, dan nafsu makannya berkurang. Pengobatan flu ini dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan makanan yang bergizi. Yang ketiga, kita akan bahas bronkitis. Bronkitis itu apa, Miss? Nah, bronkitis itu adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, gejala bronkitis ini adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, perhatikan bronkus yang ada pada gambar berikut ini. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah bronkus normal. Yang di sebelah kanan ini adalah bronkus yang diderita oleh seorang penderita bronkitis. Nah, di sini terjadi infeksi atau peradangan pada saluran bronkusnya. Lihat bedanya dengan bronkus yang normal ya. Oke, yang berikutnya kita akan bahas tonsilitis. Apa itu tonsilitis? Nah, tonsilitis itu adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, gejalanya adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, lihat beda tonsil pada penderita tonsilitis dan tonsil normal. Nah, perhatikan tonsil orang normal berikut yang seperti pada gambar sebelah kiri ini. Ya, bedanya di mana? Nah, bedanya lihat di sini, yang penderita tonsilitis, di sini tonsilnya itu ada bengkakan, ada benjolan sehingga pernah merasa sulit menelan. Iya, seperti itu ya, atau pernah dengar amandelan gitu kan? Nah, ini adalah peradangan pada amandelnya. Di sini amandelnya ini meradang, ada pembengkakan, jadi susah menelan atau dia terasa sakit kalau minum atau makan, ya kan? Lihat bedanya dengan tonsil normal ini ya. Sudah dapat bedanya? Nah, yang terakhir kita bahas tentang pneumonia. Nah, pneumonia ini apa? Tadi sudah Miss jelaskan sebelumnya. Pneumonia ini adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri yang disebabkan juga ada virus atau jamur ya. Nah, gejala pneumonia ini adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam yang tinggi. Nah, pengobatan pneumonia ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter ya. Nah, perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Ya, perhatikan gambar ini adalah keadaan alveolus dan bronkiolus orang normal. Yang di bawah ini keadaan alveolus dan bronkiolus penderita pneumonia. Begitu ya. Nah, sekarang mari kita bahas pembelajaran 5.
Nah, mari perhatikan gambar berikut ini. Masih ingatkah kamu dengan kakek Husin ini? Iya, kakek Husin ini tadi adalah seseorang yang penderita penyakit asma. Nah, pada materi pelajaran kita yang sebelumnya, kita sudah membahas bahwa organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ya, setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup yang tak sehat. Bisa juga disebabkan virus, bakteri, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Tadi kita sudah membahas penyakit pada organ pernafasan. Nah, ini ada tambahannya 3 lagi, yaitu emfisema, kanker paru-paru, dan tuberkulosis, yaitu TBC. Ya, sekarang mari kita bahas emfisema terlebih dahulu. Emfisema itu apa? Emfisema itu adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus, sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena masuknya udara. Nah, udara ini masuk ke pembuluh darah yang ada di paru-paru. Ya, gejalanya adalah penderita mengalami sesak nafas yang hebat. Ini disebabkan oleh polusi udara dan zat berbahaya yang ada dalam rokok. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup yang sehat. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini coba kamu perhatikan. Nah, di sini adalah paru-paru atau alveolus bronchiolusnya yang di atas ini yang penderita emfisema, yang di bawah ini adalah alveolus yang normal. Nah, berikutnya perhatikan, ini sudah dibesarkan gambarnya. Yang sebelah kiri ini normal, yang kanan ini penderita emfisema. Lihat bedanya ya. Nah, ada pembengkakan di pembuluh darahnya. Yang berikutnya ada kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini apa? Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada dalam rokok. Nah, Miss tadi sudah sebutkan pemicu dari kanker paru-paru ini adalah kebiasaan merokok. Ya, gejalanya batuk yang terus-menerus sehingga menjadi batuk berdarah. Berat badannya pun menurun dan nyeri di dadanya. Pengobatannya dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. Nah, coba lihat ya gambarnya. Perhatikan yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Nah, ini adalah paru-paru yang sehat. Yang sebelah kanan ini orang yang menderita kanker paru-paru. Lihat bedanya paru-parunya bagaimana? Iya. Nah, sel-sel kanker di paru-parunya ini sudah tumbuh dan menyebar luas. Nah, lihat gambar bawah ini. Iya, perhatikan gambarnya. Yang sebelah kanan yang Miss tunjuk ini yang sedang mengalami kanker paru-paru. Yang di sebelah kiri, lihat ini sel-sel kanker paru-parunya itu tumbuh besar dan tidak terkendali, sehingga lihat di gambar yang besar ini ya. Nah, perhatikan yang ketiga kita akan bahas tuberkulosis. Tuberkulosis yang biasa disebut orang dengan TBC. Nah, tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, kalau penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin meluas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil ya. Nah, gejala TBC ini adalah penderita mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badannya pun menurun. Coba perhatikan. Nah, pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, jadi kalau orang penderita TBC ini harus ke dokter. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, sebelah kiri ini adalah penderita TBC, paru-paru orang yang kena TBC ini ya. Lihat bedanya ya. Nah, yang sebelah kanan ini paru-parunya normal. Sebelah kiri ini perhatikan, sudah ada bintil-bintil pada dinding alveolusnya. Lihat ini. Nah, bedanya ya, sudah. Coba diperhatikan, ada bintil-bintilnya. Iya. Nah, pada dinding alveolusnya semua. Padahal di paru-paru yang normal ini tidak ada. Ya, sekian penjelasan Miss hari ini tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan manusia. Kiranya kamu dapat memahaminya ya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.